Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul mana yang benar, Laut Merah atau Laut Teberau. Namun seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas penjagaan Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Juga penyertaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, di dalam pekerjaan kami atau aktivitas kami Tuhan. Malam ini kami mau datang ke hadirat Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi kami yang mendengarkan firman Tuhan dan beri kami hikmat agar kami dapat mengenal akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Cerita mengenai Laut Merah atau Laut Teberau ini memang sudah menjadi bagian cerita dari Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Cerita Musa ini dapat kita baca di kitab Keluaran mulai dari pasal 14 yaitu ayat 15 sampai 31 ya. Keluaran 14:21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Jadi Alkitab mencatat bahwa Laut Teberau itu terbelah bukan peristiwa beberapa detik atau beberapa menit. Misalnya ketika Musa mengangkat tongkatnya atau mengangkat tangkatnya, lalu seketika itu juga laut menjadi terbelah menjadi dua seperti yang kita lihat di film-film. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa kejadian itu berlangsung semalaman, di mana air laut tersebut terbelah, dan yang membuat laut terbelah itu adalah angin timur yang keras. Atau dengan kata lain, mukjizat itu juga dapat diterima berdasarkan ilmu sains atau pengetahuan. Karena sekarang ini banyak juga penyerang agama Kristen, bahkan beberapa orang Kristen juga menyatakan bahwa peristiwa tersebut seolah-olah sebagai dongeng belaka atau kejadian ya hayalan belaka ya. Namun saya mau membuktikan bahwa Alkitab ternyata tidak hanya mencatat satu orang yang dapat membelah air ya, atau dengan kata lain menghentikan aliran air tersebut, tetapi ada tokoh lain juga dalam peristiwa yang sama, yaitu Yosua dan Nabi Elia. Yosua ketika hendak memasuki tanah perjanjian juga pernah menghentikan air sungai Yordan. Walaupun skala peristiwa yang dilakukan Yosua dan Musa adalah berbeda ya, namun pada hakikatnya kedua peristiwa tersebut adalah sama, yaitu menghentikan atau membelah alir air, di mana air menjadi terputus dua ya, lalu tempat tersebut menjadi tanah yang kering atau daratan. Yosua 3 ayat 13. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta alam berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan ya. Jadi memang tidak Yosua yang membuat air itu terhenti, tetapi karena para imam yang menggotong baik tersebut, tetapi atas perintah Yosua ya. Yosua mendapatkan firman Tuhan ya. Untuk lebih lengkapnya jemaat Tuhan yang terkasih dapat membacanya di Yosua 3 ayat 13 sampai 17 ya. Sedangkan untuk mukjizat yang dibuat oleh Nabi Elia itu tercatat di 2 Raja 2 ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering.
Jadi ada 3 tokoh yang tercatat dalam Alkitab atau dalam peristiwa Alkitab yang melakukan pembelahan air atau pemutusan aliran air. Memang mukjizat Musa yang terbesar, tetapi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa mukjizat Tuhan itu bukan dilihat dari besar atau kecilnya mukjizat itu dinyatakan, sebab Tuhan tidak perlu lagi menyatakan kuasanya dengan sia-sia, sebab dialah yang berkuasa atas seluruh ciptaannya, yaitu alam semesta ini. Ya, kembali lagi kita pada peristiwa Musa yang membelah laut Teberau, ya. Dan secara singkat seperti kita ketahui bahwa setelah Allah menulahi bangsa Mesir sebanyak 10 kali, akhirnya Firaun menyerah dengan melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan Musa yang ditunjuk Allah sebagai pemimpin bangsa Israel berangkat menuju ke Gunung Sinai untuk beribadah. Namun setelah bangsa Israel meninggalkan Mesir, Firaun rupanya tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel sebagai budaknya. Dan akhirnya dengan kekuatan penuh, Firaun bahkan memimpin pasukannya sendiri untuk menghabisi bangsa Israel. Bangsa Israel yang dituntun Allah tidak mengambil jalan utara yang merupakan jalan terdekat, tetapi Allah menuntun bangsa Israel melalui jalan agak ke selatan karena di utara ada bangsa Filistin, dan Allah takut kalau bangsa Israel akan kalah atau merasa takut untuk berperang, ya, karena mereka baru saja keluar dari bangsa yang menjajah mereka, itu bangsa Mesir. Mengenai mukjizat Musa membelah laut Teberau sekarang mulai juga dipertanyakan oleh beberapa orang, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya. Apakah benar Musa itu membelah air? Bagi kita yang mengimani kitab Injil yang merupakan firman Tuhan, tentu tidak ada sedikit pun keraguan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat berkuasa, ya. Alkitab tidak hanya menceritakan kejadian pembelahan laut tersebut, tetapi Alkitab juga mencatat seluruh kejadian-kejadiannya, ya, yang berhubungan dengan pembelahan laut tersebut, ya. Bahkan dari bukti arkeologi pun dapat dibuktikan, ya. Misalnya mereka menemukan sisa-sisa peralatan ataupun tulang-tulang pasukan Firaun yang semuanya ada di dasar laut Teberau. Keluaran 15 ayat 4, ya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihannya dibenamkan ke dalam laut Teberau. Maaf. Ataupun nyanyian bangsa Israel setelah kejadian tersebut yang sampai hari ini masih menjadi bagian syair nyanyian bangsa Israel. Dan hal ini dapat kita baca di kitab Keluaran 15 dari ayat 1 sampai 21. Dan juga Alkitab mencatat peristiwa tersebut diketahui oleh bangsa-bangsa di sekitar laut Teberau tersebut. Misalnya bangsa Edom, bangsa Moab, dan bangsa Kanan lainnya, ya. Keluaran 15 ayat 15. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab, semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ya. Demikian juga dengan penemuan di dasar laut yang sudah tadi saya katakan, ya. Banyak sekali ditemukan peralatan perang, pedang, tameng, juga pedati perang yang dipakai oleh orang-orang Mesir dan sebagainya. Jadi jelas peristiwa tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Kita kembali lagi pada perjalanan bangsa Israel, ya. Akhirnya bangsa Israel itu mengambil jalan agak ke selatan, yaitu ke Sukot, yaitu di Migdol dan Pi Hahirot, ya. Karena daerah itulah merupakan daerah yang lautnya tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu lebar, ya. Dan pada lokasi itulah sekarang akhirnya dibuat terusan Suez, yaitu terusan yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Mediterania. Keluaran 14 ayat 2, katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sehon. Berkemahlah kamu
di tepi laut. Memang di Alkitab ditulis dengan laut Teberau, namun kalau kita melihat peta zaman sekarang, maka yang dimaksud dengan laut Teberau adalah laut merah tersebut, ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa disebut laut merah? Apakah lautnya akan berwarna merah karena darah pasukan Mesir yang mati pada waktu itu, ya, sehingga disebut laut merah, atau ada faktor lainnya? Dan apa hubungannya dengan sebutan laut Teberau di dalam Alkitab? Kata teberau berarti rumput yang tinggi dan berluas-luas. Jadi rumput ini agak berbeda dengan rumput lainnya karena batangnya ini berluas-luas. Kalau rumput biasa tidak mempunyai batang, nah ini batangnya berluas-luas, jadi artinya dapat tinggi, ya seperti bambu kecil lah, ya. Nah, nama lainnya adalah gelaga, ya. Tingginya seperti bisa mencapai seperti yang katakanlah rumput gajah. Namun rumput ini mempunyai luas yang banyak sehingga kelihatan menjadi lebih kuat atau lebih tegar, ya. Inilah gambarnya. Untuk memberikan gambaran pada jemaat Tuhan yang terkasih jenis ilalang ini, sekarang banyak juga menghiasi rumah atau hotel yang biasa ditempatkan di dekat kolam atau aliran air dan ujungnya dapat berubah seperti bunga. Tumbuhan inilah yang dahulu memenuhi laut yang disebut dengan laut Teberau itu, ya, karena dasar laut inilah dipenuhi jenis tumbuh-tumbuhan ini, maka akhirnya laut ini diberi nama laut Teberau. Lalu apa hubungannya dengan pemberian laut merah? Teberau dalam bahasa Inggrisnya adalah reed, ya, yang artinya adalah alang-alang. Mungkin karena adanya pelafalnya kurang tepat hingga akhirnya menjadi red yang berarti warna merah, ya. Namun pada kenyataannya pada waktu-waktu tertentu ternyata memang laut Teberau itu bisa berubah warnanya menjadi merah. Hal ini disebabkan karena adanya Trichodesmium erythraceum, ya, yang terdapat pada dasar laut tersebut. Apa itu Trichodesmium erythraceum itu? Itu adalah sejenis rumput, yaitu tumbuh-tumbuhan pertama yang dapat berfotosintesis dan dianggap salah satu pelopor penting dari kehidupan di dunia ini. Karena banyaknya tumbuh-tumbuhan ini akan mempengaruhi kehidupan di air laut. Karena tumbuhan ini mengambil oksigen yang cukup banyak sehingga akhirnya banyak hewan yang mati, hewan-hewan kecil terutama, ya, seperti ikan kecil, cacing, kerang, dan lain-lainnya, ya. Kematian itu dimulai dari air yang berwarna kecoklatan karena banyaknya ilalang tersebut kemudian akan berubah menjadi hijau berlendir. Inilah penyebab biolaut. Banyak yang mati karena kekurangan oksigen dan sinar matahari dan akhirnya berubah menjadi merah. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan laut merah, ya memang bisa diterima karena memang air laut Teberau itu sering berganti warna. Sedangkan untuk pelafalan reed menjadi red juga bisa diterima. Tetapi Alkitab mencatat dengan baik, yaitu dengan nama laut Teberau, ya. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih terus diberi kesempatan memperdalam pengetahuan akan firman-Mu, dan biarlah kami terus diberi hikmat supaya kami lebih mengenal akan Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.